Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izadi Ahmad, NIM 610341972 dari Rombel PJSDC. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang Pengcap. Pengcap yaitu pengurus cabang khususnya dalam olahraga prestasi. Kali ini saya tidak akan membahas tentang perbasasi karena memperhitungkan jarak Pengcapnya dan juga kondisinya yang saat ini. Kali ini saya memilih Muay Thai Indonesia atau yang disingkat dengan MI. Posisinya Pengcap Kabupaten Cirebon ini saya akan tampilkan street view dari Google Maps. Saya akan membandingkan juga antara Pengcap Kabupaten Muay Thai Indonesia dan juga Pengcap Kota Cirebon yang berbasasi. Akan saya taruh di layar sebelah sini. Oke. Alasan yang pertama adalah tadi jarak dan juga yang kedua adalah di kota Cirebon sendiri kondisinya saat ini sangat buruk sekali, mulai dari jumlah pasien yang terus meningkat, lalu juga ada PSBB atau pembatasan skala besar-besaran di kota Cirebon, yaitu banyak sekali jalan yang ditutup dan juga sarana prasarana juga yang banyak sekali yang harus ditutup karena kondisi yang saat ini. Kenapa saya bisa memilih Muay Thai Indonesia sebagai bahan dalam melakukan penugasan sarana dan prasarana ini? Yang pertama adalah saya dikenal teman saya ya sedang latihan Muay Thai, dan saya baru sadar bahwa dirinya selama ini dia memang atlet Muay Thai. Nah, saya hubungi dia dan kata silahkan datang aja, mumpung di sini sudah ada pengurus dan juga pelatihnya, jadi saya datang ke sana dan langsung saya langsung wawancara. Kita mulai dulu apa itu Muay Thai ya. Jadi Muay Thai itu muncul dan berkembang pertama kalinya di Kerajaan Thai yang diadopsi dari bela diri Muay Boran yang berarti tinju kuno. Muay Thai merupakan metode pertempuran menggunakan tangan kosong yang digunakan oleh tentara bangsa Siam atau yang bisa dibilang sekarang adalah Thailand. Karena kenapa mereka menggunakan tangan kosong? Menurut kabarnya yang saya baca di salah satu website ini, karena mereka kehilangan senjata mereka dan saat melakukan pertempuran di situ mereka kehilangan senjata dan akhirnya mereka melakukan perkelahian atau perkelahian dengan tangan kosong di saat peperangan. Dan kali ini saya mulai masuk ke kenapa ada Pengcap Kabupaten Cirebon sih yang Muay Thai di sini gitu kan. Jadi setelah saya melakukan wawancara bersama saudara Mas Ahmad Faisal, beliau juga di situ sebagai pengurus dan juga seorang pelatih dari Muay Thai Cirebon, Kabupaten Cirebon. Beliau mengatakan pada tahun 2014 lalu akan diadakan Porda, Pekan Olahraga Daerah. Di saat itu Muay Thai belum ada di Cirebon dan dari pimpinan mengatakan bahwa Cirebon buat. Akhirnya Mas Ahmad Faisal dan kawan-kawan yang membuat Pengcap tersebut yang didasari karena ada keinginan tentang akan terjadinya Pekan Olahraga Daerah atau yang disingkat dengan Porda. Dan akhirnya makin kesini makin berkembang, yaitu semakin banyak atlet-atlet yang bergabung dan juga banyak prestasi yang diraih. Selanjutnya saya akan memberitahu di mana sih lokasinya Pengcapnya. Jadi lokasi Pengcapnya ini berada di sekitaran Stadion Ranggajati Kabupaten Cirebon. Di Stadion Ranggajati itu adalah tempat olahraga orang-orang Kabupaten Cirebon. Di dalam lingkungan tersebut, di situ ada lapangan sepak bola, lalu ada gor. Di gor itu di samping dari gor itu terdapat banyak sekali Pengcap yang ada di situ. Dari mulai taekwondo, perbasi, lalu ada Muay Thai itu sendiri. Nah, kali ini saya cuma memperlihatkan di mana sih posisi dari Pengcap Muay Thai Indonesia, Pengcap Kabupaten Cirebon ini yang Muay Thai Indonesia. Ternyata posisinya tidak sama dengan yang lain yang berjajaran di samping gor, tapi mereka berada di posisi paling depan. Habis itu, nah mereka ada di bagian depan. Jadi di dalam situ sudah ada mulai dari peralatan dan sarana-sarananya, mereka latihan di situ. Tidak di dalam gor, tapi mereka dapat
tempat di bagian depan baiklah, sekarang kita bahas dari mulai berdasarkan PP 89 ayat 2. Yang pertama adalah ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga. Di sini di Pengcap MI Kabupaten Cirebon, mereka memiliki ruangan yang cukup besar. Bisa dilihat di gambar yang saya berikan ini, di depan gedung Gor Rangga. Jadi kayak mereka memiliki tempat sendiri dibanding sama yang Pengcap yang lain. Karena kalau yang Pengcap cabang olahraga yang lain itu berada di dalam gor. Lalu yang kedua ada lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara. Oke, kali ini saya akan memberitahu posisi pasnya. Jadi di Gor Ranggajati ini jauh dari yang namanya kebisingan. Dikarenakan kenapa? Karena posisinya ini berada di bukan berada di jalan-jalan protokol, hanya berada di jalan-jalan yang sepi dari laluan. Lalu ada keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan. Gedung ini gedung dari Gor Ranggajati sendiri berdiri kokoh di tanah pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dan yang saya lihat juga saat saya melakukan observasi ini, dari mulai genteng dan tembok saya lihat dan ya masih bagus. Kalau untuk di luarnya mungkin ada perusakan seperti vandalisme, seperti coret-coretan menggunakan pilok. Itu hanya di bagian depan gerbang saja. Dan keamanannya di sini menggunakan satpam. Biasanya mereka akan mengunci gerbang samping dan juga gor tersebut di saat para atlet atau para murid sudah pulang. Gor akan dikunci jika tidak ada aktivitas lainnya. Lalu yang selanjutnya ada kesehatan yang dinyatakan dengan ketersediaan perlengkapan medik dan kebersihan. Sayangnya saya tidak menemukan P3K di saat mereka melakukan latihan di sini di gedung Gor Ranggajati. Perlengkapan medisnya bisa dibilang kurang. Namun untuk masalah kebersihan, saya bisa lihat dari mulai luar hingga dalam gedung, ya pun saya lihat bahwa ini cukup bersih. Berdasarkan PP ayat 89 ayat 3. Yang pertama ada perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga. Saya dilihat dari foto yang saya kirim, di sini ada mulai dari body protector, lalu ada target tangan dan juga target body, lalu ada sarung tinju, ditambah juga dengan helm, dan juga ada barbel dan juga ada samsak di situ. Ini yang saya sudah tanyakan bahwa emang ini udah standar nasional untuk hal peralatan, jadi tidak masalah. Yang kedua ada keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan. Jadi setiap atlet yang ingin bertanding, mereka akan dilengkapi ada helm, ada sarung tinju, ada body protector, ada pelindung kaki. Jadi itu 4 itu sudah cukup untuk menjadi persyaratan keselamatan saat melakukan olahraga prestasi bela diri yang satu ini. Lalu yang ketiga ada kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhi persyaratan kebersihan dan higienis. Saat saya melakukan wawancara ini, alatnya ini selalu dibersihkan setelah maupun sebelum digunakan. Itu karena di pandemi saat ini kebersihan sangat-sangat diprioritaskan untuk saat ini. Jadi sebelum latihan dibersihkan dulu. Kata yang saya dapat dari wawancara kemarin adalah mereka selalu membersihkannya dulu. Dan yang untuk pribadi biasanya dibersihkan oleh milik mereka masing-masing. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan. Untuk alat yang digunakan di Muay Thai atau di bela diri juga rata-rata alat yang digunakan memang sulit terurai, kan? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Pengcap Muay Thai Indonesia di Kabupaten Cirebon khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.